Perkenalkan, nama saya Sandy Adam. Saya adalah salah satu petani di Thanks God I Farm atau TGF. Saya sendiri adalah orang yang suka menanam gitu. Jadi saya tertarik dengan berbagai macam tanaman dan saya sangat menikmati proses menanam. Hidroponik ini memberikan kesempatan kepada saya dan orang-orang lain yang tinggal di kota itu untuk bertani di kota gitu. Jadi kalau misalkan masalah di kota adalah bahwa pasokan makanannya itu dihasilkan jauh dari kota sehingga menimbulkan banyak sekali jejak karbon. Dengan berhidroponik itu semua bisa diantisipasi sehingga makanan itu menjadi lebih dekat dengan komunitas gitu. Nah, sahabat kuliner, sekarang kita lagi ada di kebun nih, tapi bukan sembarang kebun, kita di kebun hidroponik. Nah, buat sahabat kuliner yang mau tahu bisnis hidroponik seperti apa, cara nanamnya gimana, biar Anda bisa berkebun sendiri di rumah, buat makanan keluarga yang lebih sehat dan terkontrol, tonton terus videonya sampai habis. Kita di kebun, tapi bukan di kebun yang jauh banget, kita masih di Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan. Nanti kita mau sharing-sharing banyak sama pemiliknya, salah satu pemiliknya dengan Mas Sandy. Ini luar biasa banget, masih muda tapi udah punya usaha yang keren banget. Ini berpengaruh banget buat ekonomi di Indonesia. Oke, langsung aja yuk masuk. Kita bedah caranya gimana dan bisnisnya seperti apa prospeknya. Oke, mohon. Halo, Pak Sandy. Hei, Mas. Pak Sandy, ini namanya apa ini? Ini kalau kita sih TGF, Thanks God I Farm. Ini sendiri metodenya adalah metode hidroponik. Hidroponik. Jadi, ya, kebun Oke. hidroponik gitu. Hidroponik itu lagi rame tuh ya, apalagi di pandemi ini. Rame banget. Orang-orang banyak di rumah, jadi dia eksplor banyak Kebun macam sendiri hal, ya? salah satunya hidroponik. TGF sendiri kapasitas produksi kita rata-rata seminggu itu 300 kilo. 100 kilo? 300 kilo. Wow. Dan itu kita masih belum bisa handle beberapa permintaan. Emang masih banyak banget orang yang nyari dan kita sekarang sudah tembus di supermarket, sudah tembus di restoran gitu. Dan ketika kita bawa sayuran hidroponik nih, bahkan ada restoran yang bilang, nah gini dong sayur, kata dia kayak gitu. Jadi emang permintaan pasar terhadap sayur berkualitas itu masih kebuka lebar banget. Berarti demand-nya jauh lebih besar dari supply-nya saat ini ya. Bener. Dan gitu. sahabat kuliner kalau lihat daunnya ini ya, kalau kelihatan ini bagus banget kayak mainan tapi beneran ini. Hijaunya hijau bagus kinclong ya, kayak Iya, kalau bener. emak saya beli di pasar kusam gitu. Oh, oke. Nah, itu juga enaknya dari hidroponik, Mas, gitu. Jadi kita bisa ngontrol banyak hal di hidroponik, mulai dari kebersihan gitu. Bahkan ya sebenarnya di hidroponik itu ada tips untuk kalau kita pengen tanaman kita mengkilat itu nambahin apa itu bisa diatur. Oh. Gitu. Jadi itu enaknya di hidroponik itu kita punya kontrol yang lebih ke tanaman kita. Untuk tanaman kita nanti menjadinya mau jadi apa. Gitu. Oh, berarti bener-bener ini terus ini bahannya alami ya. Kalau hidroponik ini dia ada kayak pupuk-pupuk nggak? Ya, dia Tetap tetap pakai nutrisi. Gitu. Jadi memang ada nutrisi khusus untuk hidroponik. Gitu. Kalau nutrisi tanaman konvensional kan dia slow release ya. Jadi, artinya unsur nutrisinya itu, setahu saya itu dilepasnya ke tanaman itu dikit-dikit, bentar-bentar gitu. Nah kalau misalkan hidroponik dia pupuk khusus yang dia quick release. Jadi ketika nutrisi itu dimasukin ke air, begitu saat itu juga dia langsung bisa diserap sama tanaman. Oh, cepat gitu. dong. Cepat, Oh. benar. Mungkin boleh dikasih lihat nggak nih, ini ada hijau apa? Oh, oke. Seperti apa Tanaman nih? apa aja gitu ya? Iya, betul, tanaman oke. seperti apa aja. Siap. Kalau ini green oak leaf. Ini ya? Ya, biasanya buat salad. Ini boleh pegangan ya? Boleh. Oh. Boleh diangkat juga kalau misalkan mau. Tuh. Bisa diangkat? Bisa. Oh, begitu? Iya, gitu. Jadi Oh. enak banget emang buat hidroponik tuh. Jadi fleksibel banget buat kita bercocok tanam karena bisa dipindah-pindahin gitu. Ini apa? Ini akarnya. Akarnya? Ini akar tanamannya Heeh. gitu. Terus habis itu ini rockwool untuk media buat semai benihnya. Oh, rockwool tuh kayak kapas gitu kan? Kayak semacam kapas gitu, Oh. gitu. Jadi emang untuk media dia awal Menyerap. akarnya tuh Oh. gitu. Nah, habis itu di sini nih ada air yang mengalir tuh. Nah, air mengalir ini ada nutrisinya.
Tapi ini kan langsung masuk ke pipa kan, gitu. Berarti dia jalan terus ya dari situ masuknya, Benar. terus keluar ke sini ya? Iya, benar. Nanti balik lagi tandem utamanya di sana tuh, di depan itu. Oh, Iya. ini bikinnya susah nggak? Bikinnya kemarin ada orang yang bikinin sih, gitu. Oh. Jadi memang belum banyak orang familiar, belum banyak tukang familiar untuk membuat bangunan hidroponik karena ada spesifikasi tertentu. Contohnya misalkan atapnya gitu, itu kan di atas Ini kan. apa ini? Nah ini plastik UV, plastik Oh, ultraviolet. plastik. Oke, Iya. berarti nggak bolong ini ya? Nggak bolong. Oke. Gitu. Karena untuk memastikan cahaya matahari tetap masuk toh, gitu. Karena tanaman butuh cahaya matahari. Dan ini khusus? Khusus plastiknya, gitu. Plastik ultraviolet gitu ya, namanya. Banyak banget dijual di pasaran. Berarti cahayanya masuk tapi UV-nya Tersaring. tersaring ya. Iya, Makanya betul. bagus begini, nggak Iya. biasa kan kalau beli di pasar tuh suka jeplok-jeplok apa warnanya belang-belang begitu. Ya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang nanam hidroponik nggak pakai atap, Mas. Saya lihat di sekeliling ini kan ada kayak jaring ya. Ini khusus ya jaringnya. Ini kayak bukan Iya. jaring ikan ya. Bukan. Saya kira saya jaring ikan bukan. Jaring bukan ikan yang ya? biasa buat nangkep ikan, Iya, bukan. iya. Heeh. Ini namanya insect net. Jaring Insect net. jaring serangga yang emang khusus untuk pertanian, untuk mencegah serangga masuk ke dalam sebenarnya. Gitu. Jadi salah satu musuh hidroponik kan itu kan. Jadi kita bertanam itu sekaligus kita mengontrol hama. Kalau selada sebenarnya dia hama serangga kurang. Tapi kalau giliran kita nanam Asian Green kayak bayam, kailan, kale dan sebagainya, itu hamanya serangganya banyak banget. Makanya pencegahan pertama pakai insect net kayak gitu. Pencegahan kedua kita pakai ini nih, yellow Yang trap lain- namanya. Iya, iya. Ini kecil-kecil ada ya, kecil-kecil begini. Iya, nah gitu. Jadi Kak, beberapa jenis serangga itu cenderung tertarik dengan warna kuning dan biru. Oke, jadi buat sahabat kuliner yang mau nanya-nanya tentang hidroponik langsung aja komen atau bisa langsung ada Instagramnya ya, Mas Hendy? Ada, cari aja Thank God I Farm. Tenggat iFarm. Jadi Ya, langsung TGIF. aja cari di TGIF, di Instagram juga ada, langsung tanya-tanya ke Mas Ya. Hendy langsung dan ke tim ya. Ya, benar. Jadi hidroponik itu lagi, Mas Hendy juga bilang supply-nya kurang tapi demand-nya gede Banyak banget, banget. apalagi di Iya. kondisi pandemi kita butuh nutrisi sayur kan. Iya. Terus Di- varian sayurnya berapa banyak ini? Kalau kita di sini nanam, kalau ini olive green, kita nanam lettuce sama Asian green. Kalau lettuce selada-seladaan itu ada olive ini, terus habis itu ada romaine yang di sana yang bentuk daunnya mirip-mirip kayak sawi. Kayak sawi. Ya itu Saya kira romaine. sawi itu. Oh bukan, itu romaine, selada romaine. Oke. Kalau ini red olive, kalau ini green olive, kalau ini red olive-nya versi merahnya gitu. Nah kalau itu selada keriting yang biasa Nah, ini kita, paling umum saya lihat nih. yang itu biasa kita makan pecel lele kan. Iya, iya. Nah itu. Tapi bagus banget ya lo ini. Iya, Kayak kembang. benar. Ini bagus loh ini. Karena kita di sini pakainya bibit benihnya itu kita juga berpilihan. Kita pakai benih impor dari Belanda yang memang dia satu bisa segede-gede itu kalau besar. Yang kedua dia tahan di daerah panas. Oh, Karena menanam selada di daerah panas itu ada trik khusus gitu. Karena kalau benihnya nggak bagus atau perlakuannya salah, nanti seladanya cenderung meninggi gitu. Kalau ini kan nge-crop ya, gitu, bulat gitu. bulat, iya. Bulat gitu. Kalau misalkan dia bolting, itu dia kalau bolting itu dia batangnya ini tinggi tuh, Oke. meninggi dia. Bolting sebenarnya ketika tanaman dipaksa untuk masuk ke fase generatif karena stres. Oh, stres. Iya. Bisa stres juga. Iya, bisa stres. Kalau bolting itu rasa daunnya pahit. Itu hampir nggak bisa dikonsumsi. Oh. Itu kenapa nanam selada di dataran rendah itu jadi salah satu tantangan. TGIF sendiri ada rumah komunitasnya. Ya, TGF sebenarnya kebun sendiri, tapi kemudian ada beberapa petani yang gabung sama kebun itu. Kita ngebentuk komunitas di Jagakarsa itu. Jagakarsa. Iya sebenarnya. Ini salah satu kebun TGF. Wow, berarti ada spotnya banyak ya. Ada spotnya banyak Oh, iyalah 300 kilo per man per ya. minggu. Per minggu. Per minggu. Itu per minggu. Per minggu berarti hampir 1 ton lebih. Ya, Wow, keren. Terus kalau teman-teman sahabat kuliner kalau mau joinan mungkin mau masuk ke komunitas TGIF, Datang aja ngobrol-ngobrol gitu. Kita langsung datang cari kita di Instagram di Thank God I Farm, kemudian di TGIF, kemudian kita juga bisa ditemukan di Facebook dan juga datang aja kalau misalkan memang mau menggeluti hidroponik atau sekedar belajar atau nggak sekedar ngobrol-ngobrol, datang Iya. aja ke tempat kita di Sharing-sharing Jalan ya. Karsa. Iya, di Jalan Syarif. Wah.
nggak pelit ilmu, cerdas, terus hasilnya juga keren banget tuh, mantap. Iya. Kita boleh ya dikasih tahu step ini kan kita belum Oke. ngomong step-stepnya dari yang ini. Oke. Tapi sebelum itu, TGIF kan ada jual juga secara komersil. Bener. Boleh tahu nggak ada brandnya atau white label atau gimana? Kita untuk brand sendiri kita yang di pre-order. Kita di pre-order dari setiap hari Selasa sama Jumat. Itu bisa langsung cek di Instagram kita. Gitu. Nah, tapi kemudian kalau untuk beberapa kita juga supply ke supermarket, tapi memang pakai brandnya supermarket yang kita supply. Gitu. Oke. Dan kita juga ada supply juga di beberapa penyedia sayur juga, tapi masih pakai brand mereka. Oke, akhirnya. jadi ini peluang juga nih buat sahabat kuliner nih, kalau mau punya sayur sendiri dengan brand tertentu, bisa Iya. hubungin TGIF, bisa disupport ya. Betul. Kalau mau tahu lebih dalam lagi, mau tahu cara kerjanya, bahkan mungkin kerjasama, bisa masuk ke komunitas TGIF. Ini lengkap, all in. Oke, Pak Seti, yuk kita diajarin cara step-stepnya dari mana ke mana. Ini kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari kita nyemai dulu ya di sana Oke. ya. Nyemai itu apa? Ngebenih istilahnya. Maaf, saya bukan Bukan. orang ini apa, Menyemai. Oke. kebun. Siap. Kalau di sini sekitar 14 hari atau 2 minggu, di sini juga sama, sekitar 2 minggu juga. Mau coba, nonton Mas? Boleh. Oke. Kayak seru juga nih motongnya. Ini kalau kayak gini kayak setiap rumah harus punya tanaman sendiri kayak ini. Kemudian ini tahap selanjutnya adalah kita siram air.